Kecelakaan adalah kejadian yang terjadi secara tidak sengaja. Peristiwa kecelakaan dapat mengakibatkan luka yang ringan hingga yang berbahaya. Memiliki pengetahuan dasar mengenai cara-cara pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan hal yang penting untuk diketahui. Oleh karena itu di video kali ini akan berbagi tentang langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, sampai tenaga medis tiba. Hal pertama yang harus teman-teman ketahui ketika menemukan kasus kecelakaan lalu lintas, adalah untuk tidak panik. Tindakan yang tergesa-gesa karena panik hanya dapat menambah risiko cedera bagi korban kecelakaan. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan apabila ingin menolong korban kecelakaan lalu lintas, antara lain, 1. Periksa tempat kejadian. Ketika menemukan kasus kecelakaan, pastikan teman-teman memeriksa tempat kejadian. Cari apapun yang mungkin berbahaya, seperti tanda-tanda kebakaran, puing-puing yang jatuh, atau mungkin orang yang melakukan kekerasan. Jika keselamatan Anda terancam, keluarkan diri dari area tersebut dan hubungi bantuan. 2. Periksa kondisi korban. Setelahnya, cek keadaannya. Apakah dia dalam kondisi sadar atau pingsan? Apabila korban kehilangan kesadaran tetapi tidak ada tanda cedera parah, Anda bisa menyadarkannya dengan menepuk pundak atau berikan wewangian menyengat di hidungnya, seperti minyak kayu putih. Selanjutnya Anda juga bisa memeriksa jalur pernapasannya. Anda bisa melakukannya dengan mendekatkan jari pada bawah lubang hidung. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah korban masih bernapas atau tidak. Ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, korban bisa tidak sadarkan diri dan mengalami henti napas. Untuk itulah, sangat penting untuk selalu memeriksa respons, pernapasan, dan denyut nadi korban. Apabila teman-teman memiliki keterampilan pertolongan pertama, misalnya dengan resusitasi jantung paru, maka bisa menerapkannya pada korban ketika ia mulai tidak memberikan respons atau henti jantung. 3. Hubungi bantuan medis segera. Ketika menemukan ada orang yang terluka dan membutuhkan perawatan medis darurat, Anda bisa melakukan panggilan telepon ke nomor 119 atau nomor layanan gawat darurat di rumah sakit terdekat. Jika tidak bisa, beritahu orang terdekat untuk melakukan panggilan telepon. Ceritakan kronologi singkat, kondisi korban, dan lokasi tempat kejadian secara detail. 4. Pastikan korban tidak dikerumuni. Berikan ruang terbuka untuk korban agar ia mendapatkan kenyamanan dan bisa mendapatkan udara bebas. Jangan sampai korban dikerumuni sehingga tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk bernafas. Sambil menunggu pertolongan medis datang, sebaiknya Anda memastikan orang yang terluka tersebut tidak sendirian dan cobalah untuk membuatnya tetap tenang. 5. Hati-hati dalam memindahkan korban. Jika memungkinkan, pindahkan korban di tempat yang aman. Terkadang bagi yang tidak mengerti seringkali mengangkat korban tanpa pertimbangan dan tidak melihat adanya cedera. Ketika korban mempunyai cedera di salah satu bagian tubuh, dan kita salah memindahkannya, bisa-bisa cedera itu menjadi semakin parah. Dalam memindahkan korban pastikan posisi agar tubuh korban tidak mengalami banyak perubahan atau pergerakan. Pertama, ada standar minimal jumlah penolong. Disebutkan pemindahan pada setiap korban yang tidak sadarkan diri harus dilakukan oleh minimal 3 orang penolong. Posisi saat pindahkan korban seperti mengangkat jenazah, jangan memindahkan korban seperti menenteng atau menjinjing. Sedangkan posisi penolong pada saat memindahkan korban adalah, 1 orang pada bagian atas meliputi kepala sampai bahu, kemudian 1 orang bagian tengah meliputi bagian punggung sampai pantat dan 1 orang selanjutnya bagian bawah mulai dari lutut sampai mata kaki. 6. Hentikan perdarahan. Pendarahan yang berlebihan dari kepala atau mulut bisa menjadi tanda bahaya. Cara menghentikan perdarahan pada korban kecelakaan lalu lintas yang dapat dilakukan antara lain, tekan dan tutup bagian luka atau tinggikan posisi luka, sehingga korban tidak kehabisan darah. Gunakan perban kalau Anda membawa kotak P3K. Namun jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan pakaian bersih sebagai alternatif perban biasa. 7. Atasi syok pasca kecelakaan. Kenali tanda-tanda syok pasca kecelakaan seperti wajah yang memucat, dingin, berkeringat, dan terlihat kesulitan bernapas hingga denyut nadinya melemah. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi syok antara lain, longgarkan ikat pinggang dan kancing kerah baju agar peredaran darah kembali lancar. Baringkan korban dalam posisi rata. Tinggikan kaki sekitar 30 cm.
Tetapi, jangan mengangkat kepalanya. Pastikan korban tetap hangat untuk menghindari hipotermia. Hindari memberikan cairan kepada orang tersebut melalui mulut, terutama jika ia tidak sadarkan diri. Sebab, hal ini bisa memicu tersedak yang membahayakan kondisinya. Jika ada benda yang tertusuk di tubuh korban seperti kaca dan benda lainnya, jangan mencabutnya sembarangan. Luka tusuk yang tidak ditangani dengan benar akan memicu infeksi. Penting untuk diketahui bahwa pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas yang teman-teman lakukan amat berarti untuk mencegah dampak yang lebih fatal sampai tenaga kesehatan datang. Namun, pastikan Anda tetap memperhatikan keselamatan diri dan orang lain selama proses penyelamatan. Cukup sekian video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon dukungan teman-teman untuk like, share dan subscribe jika ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.